Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan dibacakan tentang kisah karomah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang biasa dikenal oleh masyarakat Cirebon dengan nama Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari anggota Wali Songo yang wilayah dakwah Islamnya di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Gunung Jati dikenal mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Sunan Gunung Jati memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah ini disebut juga kelebihan para wali yang dijadikan sebagai senjata dalam menyebarkan agama Islam. Senjata yang dimaksud bukan berarti senjata perang, akan tetapi senjata untuk berjuang menyebarkan Islam. Karomah Sunan Gunung Jati dikisahkan dalam berbagai naskah klasik. Namun dalam bahasan ini akan diuraikan mengenai 6 karomah Sunan Gunung Jati yang paling utama. Dari berbagai informasi yang dapat dihimpun, ke-6 karomah Sunan Gunung Jati itu adalah membangkitkan mayat, menguasai 99 bahasa, mampu menyembuhkan orang sakit, ahli berpolitik, piawai dalam membuat strategi perang, dan piawai dalam mendidik. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati membangkitkan mayat. Sunan Gunung Jati pernah membangkitkan mayat ketika berhadapan dengan Ki Kuwu Sang Kanurip. Karomah tersebut keluar ketika Sunan Gunung Jati menyandarkan Kuwu Sang Kanurip. Yang kedapatan tamak pada dunia, Sang Kuwu dikisahkan selalu merasa kekurangan harta dan penghasilan, padahal harta dan penghasilannya cukup banyak. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa. Sunan Gunung Jati memiliki karomah mampu menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dimaksud bukan berarti bahasa dunia, namun bahasa lokal yang dipakai setiap pelosok Nusantara. Kehebatan dalam berbahasa ini memudahkan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, karena beliau mampu memahami bahasa setiap daerah maupun pedalaman. Yang ketiga adalah Sunan Gunung Jati menyembuhkan orang sakit. Sunan Gunung Jati pernah dianugerahi karomah dapat menyembuhkan orang sakit. Dahulu di zaman Sunan Gunung Jati masih hidup, pengobatan masih terbilang sederhana. Namun Sunan Gunung Jati dengan karomahnya mampu mengobati orang sakit tumor, hanya dengan menggunakan karomah yang dianugerahkan kepadanya. Kala itu terdapat sepasang suami istri yang saling berdebat satu sama lain. Yang suami mempertanyakan perut sang istri yang makin hari makin membesar. Suaminya menyangka bahwa istrinya dihamili pria lain, sementara istrinya membantah, dan ketika pasangan tersebut bertemu dengan Sunan Gunung Jati, sang wali Allah itu menunjukkan karomahnya. Beliau memperlihatkan kepada suami yang mencurigai istrinya bahwa isi dalam perut istrinya bukan janin, melainkan penyakit tumor. Penyakit tersebut diangkat oleh Sunan Gunung Jati, si ibu itu pun langsung sembuh seketika. Yang keempat adalah Sunan Gunung Jati ahli dalam bidang politik. Karomah Sunan Gunung Jati selanjutnya adalah ahli dalam politik. Pada masa pemerintahannya, tidak jarang Sunan Gunung Jati mampu memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi. Seperti memprediksi akan datangnya bahaya apabila Portugis menguasai Sunda Kelapa. Prediksi kekalahan Pajajaran dan prediksi berkembangnya Islam di Cirebon, bila Cirebon merdeka dari Pajajaran dan sebagainya. Oleh karena itu, berkat karomah Sunan Gunung Jati dalam bidang politik itulah Cirebon mencapai puncak kejayaan. Yang kelima adalah Sunan Gunung Jati piawai menyusun strategi perang. Sunan Gunung Jati piawai dalam menyusun strategi perang. Bagi sebagian orang, kepiawaian Sunan Gunung Jati dalam bidang ini karena mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepiawaian Sunan Gunung Jati dalam menyusun strategi perang dibuktikan dengan keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Telaga, hingga menguasai Sunda Kelapa, sehingga kala itu kekuasaan Kesultanan Cirebon membentang luas dari Cilacap hingga pesisir utara Pulau Jawa bagian barat. Yang keenam adalah Sunan Gunung Jati piawai dalam mendidik. Karomah Sunan Gunung Jati yang terakhir adalah piawai dalam mendidik santrinya. Maka tidaklah mengherankan Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai guru yang hebat bagi para murid-muridnya. Gaya mendidik Sunan Gunung Jati terbilang unik, sebab Sunan Gunung Jati terjun langsung ke pelosok-pelosok desa,
Guna mengajarkan Islam, Sunan Gunung Jati langsung bertemu dengan masyarakat. Dalam mendidik masyarakat yang ditemuinya, tidak jarang Sunan Gunung Jati menunjukkan karomah yang dimilikinya. Selain terjun untuk mendidik dan mengajarkan Islam, orang-orang yang ingin menjadi murid Sunan Gunung Jati juga diperbolehkan untuk datang ke Cirebon. Kegiatan pendidikan dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon. Tradisi semacam ini dikenal dengan nama Seba Kliwon. Tradisi ini masih ada, namun sekarang berganti menjadi ziarah kubur ke makam beliau untuk mendapatkan berkah. Demikian kisah karomah Sunan Gunung Jati. Semoga kita bisa mengambil dan memetik hikmah dari kisah Sunan Gunung Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.